Inilah mobil pickup berwarna biru dengan tulisan Bonnie Blue Bank Bus yang menjadi barang bukti dugaan kasus produksi konten dewasa artis porno asal Inggris bernama Tia Billinger. Mobil pickup tersebut selama ini kerap digunakan membuat konten oleh wanita berusia 26 tahun tersebut yang lebih populer dengan nama panggung Bonnie Blue. Menurut sejumlah sumber, Bonnie Blue biasanya membagikan konten porno secara eksklusif melalui website porno berbayar. Terbongkarnya kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan pembuatan konten porno di sebuah studio di Pererenan, Mengui, Badung. Dari penggerebekan di studio tersebut, polisi mengamankan 18 warga negara asing. 4 WNA masih harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut, terdiri dari 1 orang WNA Australia ditambah 3 WNA Inggris yang salah satunya adalah konten kreator perempuan tersebut. Sedangkan 14 WNA lainnya yang masih berstatus saksi diserahkan ke imigrasi. Pemeriksaan oleh pihak imigrasi dilakukan untuk memperjelas status WNA itu selama di Bali. Sementara, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pihak kepolisian, ke-14 WNA itu diduga belum memenuhi unsur melakukan pelanggaran asusila. Nah, saksi-saksi ini kami kemarin secara massal melakukan penjemputan karena patut diduga di lokasi tersebut adanya kegiatan yang melanggar kesusilaan. Sehingga hasil penyelidikan kami saat ini bahwa yang bersangkutan ini akan kita kembalikan ke tempat mereka tinggal sesuai dengan domisilinya. Diduga tempat tersebut digunakan oleh terduga untuk memproduksi video yang akan diupload ke website. Maka sekitar pukul 14.30 tim gabungan melakukan pengecekan ke lokasi studio tersebut untuk menemukan sekitar 19 orang, diantara 1 orang perempuan yang berprofesi sebagai diduga konten kreator. Dalam kasus tindak pidana pornografi atau pembuatan video berkaitan dengan asusila ini, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diamankan mulai dari beberapa kamera yang digunakan untuk merekam aktivitas produksi konten, alat kontrasepsi, obat kuat, termasuk 1 unit mobil pickup biru dengan nomor polisi DK8109X. Laporan Ali Sidi, Kabupaten Badung, Garuda TV. Polisi tengah mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana LPD Adat Mambal, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Modusnya, penerbitan perjanjian kredit fiktif hingga restrukturisasi berulang tanpa sepengetahuan debitur. Nilainya fantastis, potensi kerugian mencapai lebih dari 200 miliar. Kasus ini bermula dari laporan polisi November 2022, kemudian berkembang menjadi penyidikan besar berskala provinsi. Diduga sejak 2019 hingga 2021, sejumlah perjanjian kredit fiktif diterbitkan di LPD Adat Mambal, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Terduga pelaku adalah Kepala LPD Adat Mambal, Iwayan Adi Wirawan, berusia 56 tahun. Penyidik telah memeriksa 58 saksi, terdiri dari pengurus, karyawan, hingga para debitur. Sejumlah dokumen keuangan berhasil diamankan, termasuk 87 gabung surat perjanjian kredit, 17 sertifikat hak milik, 1 sertifikat hak tanggung, dan 49 BPKB kendaraan yang menjadi agunan kredit. Dugaan kuat mengarah pada mekanisme kredit fiktif dan pencairan pinjaman tanpa prosedur sah. Tak hanya itu, penyidik Polres Badung telah berkoordinasi intensif dengan Kejaksaan Negeri Badung, Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga Kortas Tipikor Polri.
Audit keuangan juga melibatkan kantor akuntan publik independen. Namun proses perhitungan kerugian negara sempat terhambat. Auditor sebelumnya, Prof. Iwayan Ramante, pemilik sertifikat CPI, telah meninggal dunia. Proses audit pun harus diulang melalui Kap, Doni, dan rekan yang kini tengah meminta waktu tambahan untuk finalisasi laporan. Melakukan pemeriksaan terhadap terlapor IWAW, 16 orang saksi dari pengurus karyawan LPD Desa Adat Mambal dan 38 saksi dari debitur LPD Desa Adat Mambal serta pemeriksaan terhadap ahli auditor dari kantor akuntan publik. Kemudian total saksi yang sudah diperiksa sebanyak 58 orang. Penyidik masih menunggu hasil audit kerugian negara. Setelah itu, penetapan tersangka dan penyitaan agunan yang bernilai ekonomis akan dilakukan untuk pemulihan kerugian LPD. Upaya pemulihan pun mulai disiapkan. Para debitur yang diduga menikmati kredit fiktif akan dipanggil untuk melakukan pelunasan. Sementara itu, agunan kredit akan diamankan untuk menutup kewajiban LPD kepada para nasabah. Proses penyidikan masih berjalan dan penetapan tersangka menunggu hasil final audit kerugian keuangan negara. Laporan Agung, Badung, Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Terkait dengan RUU perampasan aset yang Live dari Sarinah dan Menara Garuda. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan adalah bagaimana keuangan negara makin transparan, makin akuntabel, makin efisien, faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang setiap hari pukul 6 sore live di Garuda TV. Pengurus Lembaga Bantuan Hukum LBH Gerakan Pemuda Ansor Bali resmi dilantik Sabtu lalu di Aula Kementerian Agama Provinsi Bali. Pelantikan dilakukan oleh Ketua LBH GP Ansor Pusat, Dendi Zuhairil Finsyah. Acara dihadiri oleh semua unsur Forkompinda Bali, pimpinan wilayah GP Ansor Provinsi Bali, para ketua dan pengurus Badan Otonom Ansor Sebali, tokoh masyarakat, akademisi, dan mitra strategis LBH GP Ansor, awak media, serta sahabat Ansor dan Banser. LBH GP Ansor Bali diharapkan bisa tetap turun ke masyarakat, menjadi gerakan sosial untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebelum dilantik, mereka yang tergabung dalam LBH ini sudah menjalankan misi kemanusiaan di bidang hukum sejak 2 tahun lalu. Advokasi hukum diberikan dengan tulus ikhlas, dengan latar belakang kemanusiaan tanpa mengharapkan imbalan. Ya, kita menyasar seluruh pencari keadilan yang membutuhkan bantuan hukum tanpa dikenai biaya, tanpa dimintain upah, dan tidak memandang latar belakang suku, agama, ras, jenis kelamin, atau golongan. Jadi kita akan berupaya maksimal agar setiap warga masyarakat itu memiliki hak yang sama. Jangan terjadi lagi hukum itu tumpul ke atas, kemudian tajam ke bawah yang mengakibatkan ketidakadilan di masyarakat, padahal kita memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai manusia. Jadi sahabat-sahabat di LBH GP Ansor itu dia harus bertanggung jawab dalam mengemban amanah organisasi itu. Bertanggung jawabnya tidak hanya di dunia, tapi dia bertanggung jawab di akhirat, artinya bertanggung jawab kepada Tuhannya, bahwa
dalam menegakkan keadilan, membantu masyarakat, itu pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban dunia akhirat itu, Pak. Jadi pertanggungjawabannya juga kepada Tuhan, tidak hanya bertanggung jawab kepada pimpinan organisasinya, tapi juga bertanggung jawab kepada Tuhannya. Itu yang harus diingat dalam menjalankan segala sesuatu, bahwa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat adalah untuk bertanggung jawab terhadap pimpinannya dan bertanggung jawab juga kepada Tuhannya. LBH GP Ansor Bali dibentuk atas dasar kesadaran dan mandat organisasi. Saat ini, LBH GP Ansor Bali memiliki tak kurang 20 advokat yang siap memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Sasarannya adalah seluruh masyarakat, khususnya kaum perempuan dan anak, serta lapisan masyarakat bawah yang dianggap lemah dan tak berdaya. Saat ini, anggota LBH GP Ansor sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia dan sudah ada di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Minimal dalam satu kabupaten kota ada sekitar 10-20 orang advokat. Laporan Agus Sugiana, Denpasar, Garuda TV. Monumen Perjuangan Puputan Badung di Kota Denpasar kini tampil memukau setelah dipercantik dengan ornamen patung baru di bagian bawah tugu utama. Tak hanya memperindah kawasan, kehadiran ornamen ini menjadi daya tarik baru bagi warga yang melintas maupun berkunjung ke lapangan Puputan Badung Kota Denpasar ini. Ornamen patung yang dipasang tepat di bawah tugu utama menghadirkan nuansa sejarah yang semakin hidup, menggambarkan perjuangan heroik rakyat Badung melawan kolonial Belanda. Perubahan ini langsung menjadi sorotan dan magnet bagi warga Denpasar maupun pengunjung dari berbagai daerah. Tak hanya menjadi tempat bersantai, monumen ini juga dinilai memiliki nilai pendidikan tinggi karena banyak orang tua menjadikannya lokasi belajar sejarah bagi anak-anak mereka. Selain desainnya yang lebih modern dan terawat, warga berharap fasilitas kebersihan juga ditambah agar kenyamanan pengunjung semakin meningkat. Menarik sekali ya untuk mengedukasi anak-anak tentang pahlawan dulu ya. Dan tempatnya juga bagus, itu nyaman untuk bermain anak-anak, untuk menambah pendidikan juga. Jadi khususnya sejarah ya. Sejarah ya Bu. Jadi anak-anak bisa mengetahui Bu ya. Iya, iya. Ini pertama kali Bu mau ke sini Bu melihatnya. Oh, Diki setelah direnovasi Diki udah pertama kali yang pergi. Pertama dulu kali. Sering Ya. Jadi melihat ini kan ini baru juga Bu ya. Iya, baru. Jadi bagus Bu menurut Ibu seperti ini. Bagus banget Diki. Ya menarik sekali Pak, ini banyak saya lihat relief, mungkin menggambarkan sejarah ya, bagus untuk anak-anak juga untuk menambah wawasan mereka dengan sejarah Bali mungkin ya, dan masa lalu yang dikenang untuk pelajaran mereka untuk di sekolah juga kan berkaitan juga ya. Jadi penting ya untuk mengedukasi Bang ya. Iya benar. Ini baru Bapak kesini Pak? Baru nih pertama kali semenjak proyek ini baru tadi lewat, terus ini anak minta mampir juga ke sini untuk melihat. Puputan Badung ini adalah merupakan suatu pengingat bahwa pernah terjadi perang yang sangat hebat di Badung, terutama di Denpasar, Badung dan Mengwi, 3 kerajaan itu melawan penjajahan Belanda. Yang mungkin yang dapat kita ambil adalah bagaimana pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita mempertahankan kemerdekaan yang dapat dilihat dari diorama di belakang ini, sejarah bagaimana puputan itu terjadi sampai akhirnya Indonesia dapat merdeka. Monumen Puputan Badung bukan sekedar ikon kota. Kini tempat ini menjadi ruang belajar sejarah bagi Gen Z dan Gen Alpha, sekaligus ruang publik yang makin nyaman bagi keluarga. Dengan wajah barunya, Monumen Perjuangan Puputan Badung diharapkan mampu terus menjadi pusat edukasi sejarah, sekaligus ruang terbuka hijau favorit masyarakat. Laporan Agung, Denpasar, Garuda TV. Olahraga menjadi cara masyarakat dalam menjaga pola hidup sehat. Dari berbagai pilihan olahraga yang ada, Zumba merupakan salah satu olahraga yang paling diminati ibu rumah tangga maupun remaja putri.
Di balik dentuman musik, derai tawa, serta gerak tubuh yang lincah, kelas Zumba nyatanya semakin digandrungi generasi milenial dan Gen Z di kota-kota besar di Indonesia. Bukan sekedar olahraga kardio, Zumba telah menjelma menjadi gaya hidup baru yang memadukan seni, budaya, dan komunitas. Zumba adalah olahraga yang menggabungkan tarian Latin seperti salsa, reggae, hingga rumba yang awalnya diperkenalkan di Kolombia oleh Alberto Perez sekitar akhir 90-an. Olahraga Zumba bahkan telah menginvasi berbagai pusat kebugaran seperti yang terlihat pada Zumba Party yang berlangsung di kawasan Batu Bulan, Gianyar, Bali. Seperti olahraga kardio lainnya, jika rutin melakukan Zumba, maka dapat membentuk otot, ketahanan tubuh, sampai terjaganya kesehatan jantung. Efeknya bukan hanya meningkatkan kualitas fisik, gerakan yang dikombinasikan dengan musik yang atraktif juga meningkatkan produksi endorfin dan hormon kebahagiaan. Selain rutin melakukan Zumba, asupan makanan juga sangat penting untuk diperhatikan dalam menjaga kesehatan, baik melalui pola makan maupun jenis makanan yang dikonsumsi. Karena menurut saya, kesehatan itu yang utama. Nah, dan kesehatan utama itu dari mana? Dari makanan. Kalau zaman dulu, orang sakit karena kekurangan makanan. Tapi zaman sekarang orang sakit karena kelebihan makanan. Pertama ya, dari sayuran aja udah kebanyakan rabuk kimianya, dari buah diisi pemanis ya, apalagi mulai masuk minuman-minuman kemasan, orang mulai malas mengkonsumsi air putih kayak begitu ya, jadi terbiasa makan makanan junk food. Nah seperti itu udah pasti membuat orang mengarah ke obesitas karena pola makan yang salah. Awet muda ya, kalau aerobik itu lebih ke awet muda, lebih ke awet muda, happy. Pokoknya yang tadinya punya cicilan utang banyak, cucian banyak, itu bisa lupa kalau udah pergi ke tempat senam itu aerobik itu udah nggak inget lagi tuh sama cucian sama cicilan apa bang emok itu sebutannya. Bagi perempuan, rutin melakukan Zumba juga dapat menurunkan risiko kanker dan diabetes tipe 2 karena menjadi aktivitas holistik untuk fisik dan mental perempuan. Zumba bukan sekedar tren sesaat atau gaya hidup musiman. Olahraga ini menjadi contoh selarasnya budaya pop dan kesehatan. Dengan semangat ceria, Zumba menawarkan sesuatu yang jarang dimiliki olahraga lain, yaitu keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan koneksi sosial. Laporan Alit Sidi, Gianyar, Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Jadi kita akan implementasikan strategi yang peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. SPPG Cinere memiliki 50 pegawai, terdiri dari 47 karyawan. Kejadian tersebut, Presiden Prabowo. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Memasuki bulan Desember ini, suasana sukacita Natal sudah mulai terasa di salah satu hotel kawasan Seminyak, Kabupaten Badung. Sebuah dekorasi unik langsung mencuri perhatian pengunjung, terutama dari bentuk pohon Natalnya yang tidak biasa. Hotel ini sudah mulai mendekor area lobi dan beberapa sudut hotel dengan nuansa Natal. Yang paling menarik, pohon Natalnya dibuat dari bahan alami berbahan dari daun pandan hasil anyaman tangan. Pohon unik ini langsung menjadi daya tarik utama bagi para tamu hotel. Pohon Natal ini dibuat dari anyaman daun pohon pandan dengan tinggi lebih dari 3 meter, dikerjakan oleh 7 karyawan hotel dan memakan waktu selama 3 minggu. Wah, ini baru pertama kali saya lihat ini. Pohon Natal dari anyaman alat seperti ini sangat bagus ya. Saya mendukung sekali, bahkan ya kalau kami tahu ini dari plastik, ini dari alam, sangat bagus sekali. Bisa malah jadi ramah lingkungan. Dan saya akan mendukung, semoga makin lama makin banyak seperti ini. Bahkan kalau boleh tahun depan. Buat pohon Natal ini memang dari tahun ke tahun itu bahannya dari bahan yang gampang terurai ya, dari bahan yang mudah
mudah kita urai dan tidak mencemari lingkungan. Tahun ini kami membuat pohon Natal ini khusus untuk dekorasi ini memakai bahan dari anyaman pandan. Nah, ini tinggi pohon Natal ini 3 meter lebih, dikerjakan oleh tim kami dari tim housekeeping dan tim engineering. Itu kira-kira orangnya mungkin ada sampai 7 orang bergantian mengerjakannya. Tahun ini pohon Natal dibuat dari anyaman daun pandan. Bahannya sangat sulit dicari, harus ke daerah Kabupaten Karangasem karena di Denpasar dan Badung sudah jarang tersedia. Bahan bakunya langka, proses pengambilan daun pandan dilakukan bertahap. Selain itu, batang pohon juga menggunakan bambu rakitan yang diambil dari daerah Bone, Kabupaten Gianyar. Pembuatan pohon Natal ini sekaligus melibatkan pelaku UMKM dari 2 Kabupaten Karangasem dan Gianyar. Pengunjung hotel tampak antusias melihat pohon Natal unik ini, berbeda dari pohon Natal hijau yang biasanya dibeli langsung dari toko. Pohon ini sengaja dipasang lebih awal karena proses perakitannya cukup rumit dan harus dikerjakan bertahap. Laporan Agung, Denpasar, Garuda TV. Pulau Dewata Bali kembali menjadi tuan rumah event barber terbesar di Asia Tenggara. Bali Barber Expo 2025 menjelma menjadi panggung terbesar dan paling bergengsi di kawasan ASEAN karena menyelenggarakan workshop menghadirkan 64 narasumber dan juri profesional lebih dari 20 negara serta kompetisi barber yang spektakuler. Menariknya untuk memanjakan peserta, workshop dan seminar berlangsung di 5 panggung berbeda dengan melibatkan lebih dari 1.200 peserta dari berbagai negara. Dari sejumlah acara yang digelar selama Bali Barber Expo, Barber Battle merupakan event yang paling ditunggu-tunggu karena menjadi ajang kompetisi bagi puluhan barber terpilih untuk saling adu kreativitas, keterampilan teknis, kepekaan terhadap tren, serta saling adu karakter untuk menjadi yang terbaik. Selain diikuti barber terbaik di Indonesia, puluhan barber dari luar negeri juga mengikuti kompetisi ini. Penilaian Barber Battle melibatkan beberapa aspek penting termasuk kualitas potongan rambut, kreativitas, kebersihan, dan teknik yang digunakan. Yang tidak kalah penting, penilaian juga mencakup aspek seperti attitude peserta, kecepatan menyelesaikan potongan rambut, dan interaksi dengan model. Untuk menarik perhatian dewan juri, setiap peserta berupaya menyajikan potongan gaya rambut yang unik dan inovatif melalui teknik potong rambut yang tidak biasa atau penggunaan alat cukur yang tidak umum. Penilaian Barber Battle tidak hanya berdasarkan hasil akhir potongan rambut, tapi juga mencakup berbagai aspek yang menunjukkan kualitas dan profesionalisme seorang barber. Tema burung, atasnya itu burung enggang, burung khas Kalimantan Tengah. Ya, kenapa sih memilih tema mainstream seperti itu? Oh, itu karena ini kita tuh mau memperlihatkan budaya kita, gitu, lewat styling rambut. Ya, berapa lama sih ini persiapannya mulai dari memikirkan ide sampai dengan eksekusinya ini? Kurang lebih 1 bulan ya mempersiapkan latihan, ini lagi explore lagi. Yang aku bawa untuk saat ini kreatif haircut. Untuk bagian atas ku desain, di bagian samping hanya sedikit ku buat fit agar styling yang aku buat semakin kece. Bukan tren, tidak dipengaruhi oleh tren, tapi dipengaruhi oleh jati diri mereka sendiri. Kalau misalnya dia memang cukurannya klasik, dia pasti memainkan klasik di sini. Yang hair stylist yang kreatif, mereka memainkan kreatif. Begitu juga yang modern hairstyle seperti Korea, mereka memainkan Korea. Kita tidak bisa patok bahwa Barber Battle ini harus stylenya harus klasik atau harus Korean hairstyle atau modern hairstyle, tidak bisa. Selain jadi ajang kompetisi, event ini juga menghadirkan suasana yang dinamis lantaran para pelaku industri barber global bertemu dalam semangat kolaborasi. Lebih dari sekedar ajang adu keterampilan potong rambut, Bali Barber Expo juga menjadi ruang pertemuan lintas budaya, tempat inovasi, edukasi, dan tren gaya hidup pria modern. Laporan Alesidi Denpasar, Garuda TV.